Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Kolonel Purnawirawan Kiai Haji Abu Haris Muthohar MSI. Adapun temanya adalah berbagi kisah Rasulullah, tauladanku. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan marawis oleh ibu-ibu majelis taklim. Sambutan oleh Ketua DKM Al-Ikhwan merupakan acara berikutnya. Kemudian tausiah oleh penceramah dan diakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadullahi wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para sesepuh Masjid Al-Ikhwan, ada hadir di sini Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Afandi, juga Bapak Brigjen Purnawirawan Haji Sutanto, kemudian juga yang sesepuh lainnya yang tidak sempat kami sebut, kemudian yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Kolonel Purnawirawan Dr. Ninjo Sanjoyo MSI, beserta seluruh pengurus, Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu, dan juga seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Allah SWT. Pagi menjelang siang ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Ikhwan di dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sedikit disinggung oleh pembawa acara inti, sebetulnya acara intinya tadi ya. Saat mahallul qiyam kita membacakan sholawat Nabi, itu intinya. Kita mengungkapkan, merefleksikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat. Oleh karena itu nanti saya juga akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bersolawat. Kalau ini omong-omong saja ini. Cerita kalau bisa diambil kita ambil, ya. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Tapi jangan diterapkan nanti saat di depan masjid ada sandal baik, kita ambil, kemudian yang jelek dibuang. Bapak Ibu sekalian, saya diberi waktu sampai jam 12. Sanggup? Sanggup? Cuman 10% yang bilang sanggup. Ya nanti lihat situasi kalau begitu. Enggak jadi sampai jam 12 Pak. Ya kurangi nanti. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, dan kita tidak pernah diberi peluang dan kesempatan untuk memberikan semacam konfirmasi. Tahu-tahu aja kita jadi manusia. Betul? Betul nggak? Betul, kita tahu-tahu saja jadi manusia, dan kita ternyata diangkat oleh Allah menjadi khalifah. Ini yang luar biasa. Kita diangkat menjadi khalifah, yang notabene khalifah itu adalah menjadi makhluk yang paling tinggi di hadapan Allah SWT.
Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku sudah muliakan anak Adam, kata Allah. Kita ini menjadi makhluk yang mulia, yang paling tinggi, diberikan rezeki, diberikan kesempatan untuk menguasai lautan dan daratan, dan diberikan kelebihan-kelebihan daripada makhluk yang lain. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Salah satu dari kelebihan itu adalah bergabungnya 3 komponen yang ada dalam diri manusia yang disebut dengan al-aqlu atau akal, kemudian al-qalbu atau hati, dan yang satunya lagi adalah an-nafs atau nafsu. 3 komponen ini bergabung menjadi satu, jadilah kolaborasi yang demikian rupa yang menjadikan makhluk manusia itu menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, termasuk malaikat. Jadi urutannya itu paling tinggi manusia, kemudian di bawahnya itu makhluk rohani namanya malaikat, jin dan sebagainya. Di bawah itu ada namanya makhluk hayawani atau hewani, hewan-hewan kita. Di bawah itu ada makhluk nabati, tumbuh-tumbuhan, dan yang paling dasar, yang paling bawah adalah makhluk yang disebut dengan makhluk jamad atau jamadi. Ada batu, air, api, itu makhluk-makhluk jamad. Kita paling tinggi, tetapi ternyata ketinggian kedudukan itu tidak secara otomatis mengantarkan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang diharapkan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad jara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Suaranya sama yang korek tadi bagusan mana? Ya bagus, saya sedikit banyaknya di dia. Habib sekalian, banyak sekali manusia yang nantinya akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Loh kok bisa? Padahal dia kedudukannya paling tinggi. Iya, kedudukannya paling tinggi, tetapi dia tidak bisa mengelaborasi 3 komponen tadi. Sehingga yang terjadi apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia diberikan hati, dia diberikan nurani, tapi tidak bisa mengimplementasikan kenuraniannya itu. Dia punya rasa belas kasihan, tapi tidak bisa merasakan sengsaranya rakyat, sengsaranya orang yang di pinggir jalan yang meminta-minta. Dia tidak bisa merasakan itu. Karena diberikan hati itu hanya untuk sifat belas kasihan itu hanya mungkin terbatas untuk anak dan istrinya saja. Dia tidak bisa melihat jauh ke bawah sana. Dia diberikan mata, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberikan mata, tidak bisa melihat. Kata Allah, melihat apa? Melihat mana yang baik, mana yang buruk. Bukan hanya yang terbatas oleh kasat mata, tapi nun jauh di belakang tembok besar, nun jauh di belakang seberang pulau, seberang lautan yang mungkin masih memerlukan perhatian-perhatian, dia tidak bisa lihat. Walahum
adzanun la yasmauna. Dia juga diberikan telinga tapi tidak bisa apa Bu? Mendengar. Kalau cuma mendengar azan mah bisa, tapi mendengar ayat yang menjerit, yang untuk mendapatkan sepiring nasi, sesuap nasi saja dia tidak dengar dia. Masya Allah. Orang-orang yang seperti ini dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu sama dengan ternak, binatang ternak. Tahu ternak? Apa itu? Sapi, sama dengan sapi, sama dengan kambing, sama dengan ayam, sama dengan itik, itu ternak ya. Sekarang ada istilah ternak juga zaman sekarang. Ya kan? Ya. Orang-orang yang tidak bisa mengolah dan memanage itu semua dinyatakan oleh Allah turun derajatnya, yang tadinya paling tinggi itu disamakan dengan ternak, kal an'am. Padahal tadi urutannya di bawah manusia itu siapa? Malaikat dan jin. Jadi turun kedua itu setelah manusia itu adalah makhluk rohani. Malaikat, jin itu kedua. Nah di bawahnya itu baru ternak, an'am ya. Tapi oleh Allah lebih dihinakan lagi. Mereka yang tidak bisa menggunakan hati, menggunakan telinga dan matanya, itu kal an'am balhum adol, bahkan lebih hina daripada ternak, daripada binatang. Kalau ada istilah harimau mati meninggalkan belang, apa maksudnya dia? Gajah mati meninggalkan, apa maksudnya dia? Ada manfaat yang ditinggalkan oleh oleh seekor harimau, oleh seekor gajah. Tapi kalau manusia yang tidak ada gunanya itu mati, meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Ada orang yang belum mati tapi sudah didoakan supaya cepat mati, ada? Ada orang yang sudah mati tapi namanya masih harum terus dipuja-puja, ada? Imam Syafi'i memberikan gambaran kepada kita sekalian, waladat ka ummuka yabna adama baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surura. Jadilah kau manusia ketika kau lahir, dengerin, jadilah kau manusia ketika kau dilahirkan, kau menangis, orang lain tersenyum. Betul nggak itu? Pada saat lahir, kita lahir dalam keadaan apa? Menangis. Orang lain tersenyum. Kalau kita nangis, kalau kita lahir gak nangis, itu dokter, perawat yang ada di sekitar kita bingung, mengupayakan supaya kita ini nangis, diselentiki, dicubitin, nek perlu ditempelin, pak bayi itu, kira-kira saya tidak tahu. Begitu nangis, orang yang ada di sekitar itu langsung bilang, alhamdulillah, aduh dok, anakmu laki-laki, hidungnya persis bapakmu, telinganya persis ibunya, jidatnya persis tetangga sebelahnya. Lah tetangga sebelah masih paman kan gak apa-apa, jangan seudurnya. Pendek kata, pada saat kita lahir, kita dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara orang lain tapi wannasu haulaka yadhakuna surura. Jadilah pada saat kita itu mati nanti sebaliknya. Bagaimana kita pada saat mati, Bapak Ibu sekalian, nanti mati dalam keadaan tersenyum, orang lain menangis. Itu yang penting. Mati dalam keadaan tersenyum itu maksudnya bukan mati sambil meringis, malah medeni. Mati dalam keadaan tersenyum itu maksudnya kita puas meninggalkan dunia ini karena seluruh tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita sudah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu. Jadi kita matinya dalam keadaan tersenyum. Kita sudah diberikan amanah jabatan, sudah kita
laksanakan dengan baik. Kita diberikan amanah anak dan istri, sudah kita tasarufkan dengan baik, sudah kita didik dengan baik, sudah kita manage dengan baik. Kita diberikan amanah harta, sudah kita lakukan dengan baik. Macam-macam amanah diberikan kita, pada saat mati itu sudah kita tunaikan dengan baik, maka kita mati dalam keadaan tersenyum. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu teriakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya. Wahai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang sudah menunaikan amanah di dunianya ini, tinggalkanlah dunia dengan senyum. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang tenang. Masya Allah. Sementara orang lain menangis atas kematian kita itu. Jadi kita tersenyum, orang lain di kampung saya yang namanya menangis itu bukan sekedar meneteskan air mata. Ada di situ prinsipnya kehilangan. Kita mati, orang lain bisa sampai menangis, itu prinsipnya bukan sekedar meneteskan air mata. Karena kalau meneteskan air mata yang jadi ukuran, ada yang disebut dengan air mata. Wah, hafal sekali. Air mata buaya. Apa itu air mata buaya? Kok sampai buaya punya air mata? Ya. Dia saat istrinya, mohon maaf ini di kampung saya Pak, saat istrinya meninggal duluan itu suaminya menangis meneteskan air mata. Tapi sambil meneteskan air mata itu dia tangannya gini sambil meneteskan air mata, sambil nengok, ya Allah, sapa sing tak dadekno ganti gitu. Enggak, ini di kampung saya. Kalau di sini mah insyaallah sama ya. Jadi maksudnya ukurannya bukan sekedar meneteskan air mata, tetapi merasa kehilangan. Kenapa ke orang itu merasa kehilangan atas kematian kita, Bapak Ibu sekalian? Karena kita menjadi orang yang anfa'uhum linnas, menjadi orang yang paling bermanfaat. Kita berguna bagi mereka. Pasti kalau kita itu berguna, kita akan kehilangan dengan orang itu. Begitu dia meninggal, Masya Allah, padahal dia itu, ya Allah, orang yang dermawan, orangnya begini. Dia kalau pokoknya ada dia semua selesai, gak ada yang tidak selesai. Sekarang meninggal, coba siapa yang ganti? Nah, jadi kita berupaya untuk jadi itu, supaya pada saatnya nanti kita tidak turun derajat dari yang paling tinggi ke kal-an'am tadi, seperti ternak-ternak itu, bukan ya. Tapi kita tetap menempati. Nah, oleh karena itulah Allah kemudian menurunkan syariat, memberikan syariat kepada kita untuk memelihara kita, agar kedudukan kita itu sampai atau pada saat kita dipanggil oleh Allah SWT, kedudukan kita tetap berada pada kedudukan yang paling tinggi. Itu tadi baru pembukaan Pak. Jadi ini materinya baru akan mulai. Halo? Sanggup gak ini? Ini duduknya udah oper-prosneleng berapa kali dia? Miring kiri, habis itu ganti prosneleng, miring kanan lagi. Kelihatan saya lebih tinggi gini oh. Ya. Habis itu ganti prosneleng lagi, selonjor. Ya maklum, kalau sudah sepuh memang begitu, gak apa-apa. Yang penting apa yang disampaikan itu dengar. Yang penting lagi, Bapak Ibu gak dengerin, gak apa-apa. Kehadiran Bapak Ibu di masjid ini dengan diniatkan nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, Bapak Ibu sudah niat i'tikaf, ya maka sudah dapat pahala. Walaupun nanti saat pulang ditanya sama cucunya, Mbah, apa pengajiannya kok lama kali tadi?
Enggak tahu lah itu. Kau datang sendiri ada kan? Ada yang bilang gitu juga ada. Ya, enggak masalah gitu. Ya. Nah ini, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Allah menurunkan syariat melalui para nabi itu di dalam rangka memelihara agar manusia-manusia itu tetap menempati kedudukannya sebagai makhluk yang paling tinggi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah sudah memberikan modal kepada kita. Modal apa? Modal itu tadi ada akal, ada kolbu, ada nafsu, yang itu kolaborasinya luar biasa, tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Nah, sehingga dari ketiga itu bisa kita atur, kita diberikan kemerdekaan untuk bisa mengolah diri kita ini. Kita ini mau diarahkan kemana? Kita bisa diberikan oleh Allah itu fa'alhamaha fujurha, kita diberikan sifat yang bisa mengarahkan ke fujur atau jahat, bisa. Dikira kita nggak bisa jahat, bisa. Dikira kita ini tidak punya potensi untuk jadi maling, punya potensi nggak? Punya potensi nggak? Punya. Kita punya potensi jadi maling itu. Waktu kita masih muda, waktu masih muda, boleh kan? Yang muda berarti tetap aja, jangan waktu bayi. Yang muda tetap muda. Kita masih punya anak kecil, kita mau melakukan ibadah malam, tempatnya masih sewa atau di asrama, kos-kosan, masih ranjangnya jadi satu, sama anaknya dua. Itu ketika kita mau ibadah malam dengan istri, itu kita jadi maling dulu, bukan? Halo? Jadi maling dulu kan? Kita punya karakter maling itu, mengendap-endap. Anakmu wis turu, kita jadi maling. Gue pengalaman ngono wis dadak. Aku nyocok netok sama sampean. Saya cocokkan sama enggak kan gitu. Begitu di tengah-tengah perjalanan ternyata anak kita bangun, kita juga pinter menghindar, bukan? Halo? Pura-pura nggak dengar. Kita bisa mengkamuflase sedemikian rupa. Ngapain, Mak? Enggak, itu banyak masalah. Udah, kamu tidur aja lagi. Nah, Masya Allah. Jadi maling kita punya potensi. Tetapi potensi itu tidak kita kembangkan. Jadi pembunuh, kita punya potensi jadi pembunuh enggak? Punya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita dengan tega ikan-ikan di sungai itu kita cacah-cacah. Jahat banget kita ini. Bagaimana hewan kesayangan kita yang kita piara, kita sembelih. Bengis banget kita ini. Kita punya potensi untuk menjadi penjahat sekalipun pembunuh, walaupun sementara kita lakukan ke hewan-hewan itu. Fa'alhamaha fujuraha itu. Wa taqwaha, dan juga kebaikan kita punya potensi. Kita punya potensi jadi orang baik, kita punya potensi jadi orang yang dermawan, kita punya potensi menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya potensi, Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal mau dikemanakan itulah Allah kemudian memberi syariat kepada kita, memberi aturan kepada kita. Loh, kalau cuma binatang boleh kamu bunuh, tapi manusia jangan kamu bunuh, misalnya begitu. Kalau soal hak-hak kamu boleh, kamu sedikit kayak maling-malingan tadi itu,
Tapi kalau yang buatnya orang lain jangan kamu maling, dan seterusnya. Yang prinsip dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ada 5 tujuan, ada 5 maksud yang disebut dengan maqasidus syar'i. Apa? Maqasidus syar'i. Tujuan dari syariat ditetapkan kepada kita untuk mempertahankan kedudukan kita yang paling tinggi tadi itu, supaya tidak sampai turun. Ini baru 20 menit ya Pak ya, 20 menit pembukaan. Kalau 5 yang satu itu 20 juga, maka 20 kali 5 100 menit, 1,5 jam. Sanggup? Aku metu langsung dilempar sama sandal. Ya, kita secara singkat kita sampaikan Bapak Ibu sekalian. Maqasidus syar'i yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah bahwa syariat itu memiliki tujuan hifdzuddin atau memelihara agama. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini agar kedudukan kita tetap berada pada posisi yang paling tinggi, maka harus bisa menjalankan agama. Dengan apa? Dengan syariat-syariat tadi itu. Bagaimana kita melaksanakan hubungan kita melalui sholat, bagaimana ketika kita memiliki sebagian harta kita tasarufkan melalui zakat dan sedekah, bagaimana ketika datang bulan Ramadan kita ngapain? Ngapain? Puasa. Bagaimana kalau datang bulan haji kita ngapain? Haji dan seterusnya. Yang itu semua kemudian secara terperinci nantinya akan sedikit kita bahas agar kita sedikit ada gambaran tentang bagaimana, karena ini 2 semester paling tidak ini kalau di Fakultas Syariah ini membicarakan tentang maqasidus syar'i itu 2 semester. 2 semester itu berapa? Setahun. Ya, setahun. Sampai setahun. Duduk sini aja udah beberapa kali ganti prosnelan. Setahun lagi ya. Ya, sebentar aja. Silakan Bapak Ibu yang sudah ada snack sambil disambi. Bapak Ibu makan, saya tak ngomong. Iya, nggak apa-apa. Kan memang boleh dimakan Pak DKM ya. Ya, boleh. Ya. Yang sudah boleh nambah. Nah, yang sudah habis boleh nambah. Ya, katanya gitu. Selagi masih ada dan tersedia. Ya, apalagi kalau tadi pagi belum makan, terus kebetulan sekarang ada snacknya, ada arem-arem, nah itu udah. Ya. Cocok itu. Ya, arem-arem. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Jadi bagaimana kita melaksanakan kegiatan yang bernuansa memelihara agama. Bagaimana agama itu menjadi ada, yang mengantarkan manusia. Mulai sholat misalnya, loh kenapa kok pakai sholat? Ternyata sholat itu secara hakiki dia bisa meninggalkan kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan apa? Keji dan mungkar. Jadi kalau masih kita sudah sholat, kita terus tiap hari sholat, tapi perbuatan keji dan mungkar itu masih dilakukan, nah berarti ini belum paten sholatnya ini. Sehingga ini perlu kita dalami. Sampai-sampai Rasul mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah merupakan tiang dari agama. Faman aqamaha faqad aqamat din. Yang mendirikan berarti dia sudah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamat din. Yang meninggalkan berarti merusak agama. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke Denpasar atau ke NTT sana, yang notabene mohon maaf Islam menjadi penduduk yang tidak mayoritas, itu kalau kita ingin tahu di situ ada orang Islam atau tidak, bagaimana caranya? Pertama pasti lihat ada masjid enggak, betul kan?
Karena masjid itu masjid dan musola itu menjadi salah satu ciri dari adanya orang Islam. Itu. Kemudian kalau misalnya kita lapar, di samping masjid itu ada warung kan? Karena warung yang ada di situ sudah pasti akan berkonotasi pada halal. Nah, itu. Sehingga mudah banget. Ya. Ada kami waktu dinas di Bali, waktu awal-awal kita dinas di Bali itu, kita kebetulan dijauhkan lagi di Korem 163, Korem Kupang, NTT. Itu ada salah seorang dokter yang kalau mau Jumatan ke Kupang itu berangkatnya hari Kamis karena dia harus nyebrang lautan. Jadi di pulau apa namanya Rote kalau nggak salah ini. Dia harus nyebrang lautan sampai ke Pulau Timor baru naik bis menuju ke Kupang untuk Jumatan. Kalau kangen kepingin Jumatan, walaupun dalam posisi seperti itu, nah ini nanti ketemu kita. Orang yang dalam posisi seperti itu tidak ada kewajiban Jumatan. Lu kok iso? Nah itulah syariat nanti. Nanti kita akan ketemu itu. Ini baru pembahasan yang pertama. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan sholat itu jauh sekali dia. Sampai ke Kupang, sampai dengan sholat, dia cerita sama saya. Ya, seperti itu. Jadi dia penugasan apa namanya kalau di dokter itu di daerah sana Rote. Kemudian akhirnya pindah juga ya. Setelah itu dia pindah juga. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah ini saya sedikit berilustrasi bahwa di dalam kehidupan ini untuk mengimplementasikan tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu ada norma namanya baik kemudian buruk, baik di atas, buruk di bawah. Kemudian ada norma lagi namanya benar kemudian salah, benar dan salah, baik dan buruk. Segmen yang ada di antara baik dan benar itu kita nggak repot karena tinggal melaksanakan saja, perintahnya sudah ada. Ya, sholatlah kamu, ya kemudian zakatlah kamu, apa semuanya itu kita tinggal melaksanakan saja. Kalau itu kegiatan itu atau perintah itu berada pada segmen di mana segmen itu berada di lingkup baik dan benar. Kemudian yang berada di buruk dan juga salah dan buruk, jadi di lingkup ini, di lingkup yang pojok sini, ya, salah dan buruk itu juga gampang melaksanakannya dengan cara meninggalkan. Udah, zina itu haram, udah jangan dilakukan. Minuman itu haram, udah selesai. Ya. Yang susah itu adalah di segmen yang ini. Sehingga syariat itu diperlukan. Untuk apa tujuan ditetapkannya syariat itu? Kita perlu memahami itu. Segmen yang berada di antara baik tetapi salah, ya, dan juga berada di antara buruk tetapi benar. Bingung nggak? Bingung nggak? Orang udah 2 semester ya serepot. Ya. Makanya walaupun cuma sebentar harus dipahami ini. Sekarang contohnya apa? Bapak Ibu, saya mau sholat maghrib di sini. Kurang 2 menit nih. Di depan itu bukan jalan, atau di depan itu boleh juga jalan. Tortor, tabrakan. Ada anak kecil cengep-cengep ketabrak mobil. Yang di situ hanya saya di depan situ. Enggak ada orang. Orang-orang sudah di dalam sini. Malah begitu saya jalan ke situ terdengar suara qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Saya melihat seperti itu, saya akan menyelesaikan sholat dulu baru nolong orang itu, atau saya nolong orang itu baru sholat. Loh, kok pinter sampean? Kenapa seperti itu? Nah, kalau nggak ditolong, dia bisa mati. Nah, dari mana kita bisa ngerti hal seperti itu? Ada yang namanya yang kedua,
makos. Kalau tadi itu hifdzuddin, yang kedua itu hifdzun nafs, bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juga untuk memelihara jiwa, sehingga jiwa itu menjadi dia lebih utama ketimbang pekerjaan yang lain di dalam situasi seperti itu. Itu pekerjaan itu baik walaupun secara syariat kita melaksanakan ibadah salah. Karena apalagi kemudian kita gotong anak itu sampai ke rumah sakit, akhirnya kehabisan waktu maghrib saya. Waktunya maghrib saya kehabisan, kemudian saya menggantikan maghrib itu dengan qadha, sholat qadha. Dibolehkan nggak seperti itu? Boleh. Kalau gambarannya tabrakan di situ masih agak enak. Sungai di depan masjid ini sungai. Kita mau sholat, biur, tolong. Dia terbawa arus, harus diselamatkan. Saya ada di situ. Saya harus lompat. HP saya lepas, sarung saya lepas. Kalau pakai celana tapi. Kalau nggak pakai celana tetap pakai sarung. Saya lepas. Saya akan mempertahankan atau mengejar orang ini. Ini syariat ini. Sampai dengan dia selamat. Waktu sholatnya habis Pak. Nanti sholatnya nanti. Sampai seperti itu ketika kita menghadapi di segmen posisi itu posisi. Tadi kan baik buruk, benar salah. Ada di posisi baik tetapi salah. Halo? Nyambung dah? Setelah nyambung yuk karepmu wis lah pokoknya. Kemudian ada contoh lagi. Contoh, inilah pentingnya syariat kita memahami maqasid syar'i. Ini belum masuk ke usul fikihnya, belum masuk ke istinbat hukumnya. Enggak, saya gampang-gampang aja karena 2 semester loh. Ya, 2 semester suruh sebentar ya nggak bisa. Ya tak tekani gitu aja. Tak tekani. Halo? Ya saat tekani. Jangan tidur ya. Tapi kalau yang sudah capek sudah apa silahkan kalau yang mau tidur, karena ngantuk dan tidur itu juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dalam rangka mensyukuri nikmat itu tidurlah. Karena untuk bisa tidur itu perlu ketenangan batin. Jadi yang bisa tidur sudah pasti hatinya tenang, sudah pasti lagi nggak punya utang dan sebagainya. Betul? Nah, silakan kalau mau tidur. Kebangetan tenan gitu. Kemudian yang di segmen sebelah sini juga sama, Bapak Ibu sekalian. Yang di segmen sebelah sini sama. Katakan misalnya ini satu arus atau satu kalau mobil itu satu arah. Ya. Satu arah tidak boleh balik sini di depan kita ini. Untuk memberikan ini. Nah, terjadi seperti tadi kecelakaan di sini. Arahnya ke sana, arahnya ke Kopassus. Ya. Jadi kalau ke sana itu lawan arah. Ya. Rumah sakitnya itu ada di sana. Ya, ada di sana. Kalau begitu tabrakan, saya harus ngangkat itu. Kemudian mengikuti yang benar saya ikuti. Berarti saya harus masuk ke Kopassus, terus muter jalan raya Bogor, baru masuk ke Hankam, baru masukkan ke rumah sakit, keburu modar orang itu. Saya kemudian melakukan kesalahan dengan menabrak arus, pakai kendaraan, saya nyalakan hazardnya, ya dengan membawa yang kalau muter ke sana itu memakan waktu setengah jam, kalau saya ke situ hanya 10 menit misalnya gitu. Maka saya boleh melakukan itu, melakukan kesalahan itu boleh di dalam rangka hifdzun nafs. Halo? Nyambung? Karmulah ya. Jadi yang di segmen sini sama sini itu syariat itu diperlukan. Kalau yang sini udah tinggal melaksanakan, yang sini tuh sudah tinggal tinggalkan. Itu prinsipnya dalam kehidupan kita ini. Hifdzun nafas. Di dalam Al-Quran ada gambaran tentang itu.
ketika Nabiullah Khidir alaihi salam itu ceritanya panjang nih. Ceritanya Nabi Musa mau berguru. Jadi Nabi Musa itu pernah bilang sama Allah, ya Allah, kira-kira kalau orang yang pinter selain saya siapa ya? Nabi Musa itu bilang gitu. Terus dijawab gimana? Sama ada itu. Orang yang pinter selain kamu itu ada. Kamu jalan aja, nanti akan ketemu gini. Akhirnya Nabi Musa ngikutin. Ya udah kalau gitu saya ngikutin perintah Allah itu. Kemudian berjalanlah Nabi Musa alaihissalam beserta pendampingnya. Kemudian berjalan mereka ketemulah dengan Nabiullah Khidir alaihis salam. Ya, ceritanya Nabi Khidir hanya bilang, ketika Nabi Khidir, saya jenengan Khidir ya. Oh, sampai Musa, iya Musa, udah kenalan apa terus dibilang namanya. Saya diperintahkan oleh Allah berguru sama sampean. Ya, nggak tahu sampean ini punya apa tapi saya disuruh berguru. Ya, kalau kamu mau berguru dengan saya ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau kamu mau berguru sama saya, syaratnya hanya satu. Syaratnya hanya satu. Apa itu? Ya, karena sebelumnya dia bilangnya, hal attabiku ala ya an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Ya, Musa mengatakan, boleh nggak saya berguru sama kamu, wahai Nabi Khidir? Oh boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi saya melihat gelagatmu itu kayaknya nggak pantas, nggak bisa kamu ngikuti saya. Kalau lihat hidungmu, matamu itu kamu nggak bisa. Ya. Nabi Khidir bilang, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan bisa kamu ikutin saya itu. Ya. Lah, belum mulai kamu udah ngomong gitu. Ya coba aja. Ya, oke. Kalau begitu, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Wahai Musa, apabila kamu mau ngikutin saya, cukup satu persyaratannya. Apa yang saya lakukan kamu tidak usah komentar, apalagi menyampaikan. Dah, gitu aja. Ya wis, sanggup ngono kecil. Begitu berguru Nabi Musa, ceritanya panjang. Saya hanya mengambil singkatnya aja. Karena cuma beberapa menit, bukan 2 semester, jadi nggak dipanjangin ceritanya. Ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh Khidir, tapi saya akan cerita satu. Salah satunya itu adalah ada ketemu anak kecil, kemudian dibunuh sama dia. Nabi Musa itu orang syariat. Loh, ya apa sampean itu? Derma sampean. Masa anak kecil dibunuh sampai mati? Kemudian Khidir bilang, apa aku bilang? Kamu tidak usah komentar yang saya lakukan. Kamu nggak usah komentar. Kemudian sampai ketiga kalinya, terus akhirnya sudah sampai batas kesabaran. Begitu sudah sampai ketiga kalinya, Nabi Musa ini sudah tidak bisa menahan apa istilahnya nafsunya untuk berkomentar dan menyampaikan pendapatnya kepada Khidir. Kemudian Nabiullah Khidir alaihi salam mengatakan, hada firaqu baini wa bainik, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saat sekarang inilah saya akan bercerita tentang apa yang saya lakukan itu, yang kamu sudah tidak bisa melakukan kesabaran tadi itu. Nah, dari yang 3 itu, yang membunuh satu ini yang akan saya ceritakan ya. Begitu sampai yang kedua, dia bilang, fa ammal ghulam wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma
khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Halo? Masih ada? Masih. Alhamdulillah. Jadi intinya Musa itu yang anak kecil saya bunuh, itu bapak ibunya muslim taat. Tapi saya melihat gelagatnya dia itu mau jadi bajingan. Ya. Bagaimana Khidir bisa ngerti kalau dia mau jadi bajingan itu kira-kira? Dari mana itu? Mau jadi bajingan sehingga saya matikan dia. Saya berharap dengan dia dimatikan Allah akan mengganti ayyubdilahuma rabbuhuma. Allah akan mengganti anak yang lebih soleh. Ya intinya gitu. Jadi ada syariat-syariat tertentu yang terkadang ketika itu dilihatnya seperti melakukan kesalahan, ya. Tetapi itu adalah sebetulnya melindungi kebenaran. Tapi jangan sampai nanti kita ngaku-ngaku kayak Nabi Khidir, bunuh orang. Aku melihat ini anaknya kayaknya mau makanya saya bunuh, Pak. Nggak boleh kita. Apa ilmu kita ini? Ya. Apa yang menjadikan itu menjadi tidak boleh? Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Khidir melakukan seperti itu ternyata bukan atas kehendak dirinya. Beliau tuh wa ma amaltu min amri, ya. Beliau mengatakan bahwa wa ma fa'altuhu an amri. Wa ma fa'altuhu an amri itu saya melakukan itu semua bukan karena diri saya, tapi saya itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dapat wahyu. Jadi wa ma fa'altuhu an amri itu persis sama dengan kerjaannya malaikat Israel. Malaikat Israel itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala cabut itu, cabut itu, cabut itu. Pak, kasihan dia baru aja pensiun kemarin. Masa sudah mau dicabut, itu belum merasakan uang pensiunnya segala macam. Udah, pokoknya kata Allah, udah kamu Israel tugasmu hanya mencabut nyawa. Jadi walaupun baru pensiun dicabut. Tapi bukan di sini, bukan di sini. Ini contoh aja ceritanya ini. Ya. Artinya Israel dengan cerita yang saya katakan tadi Nabiullah Khidir kedudukannya sama-sama melaksanakan perintah Allah. Israel itu kan kadang-kadang nggak lihat situasi, ada anak masih muda, cantik, belum nikah lagi, tahu-tahu diambil nyawanya sama dia. Pernah terjadi nggak? Karena nggak bisa kita nuntut karena dia juga melaksanakan perintah Allah. Inilah yang dikatakan dalam segmen yang tadi. Ya. Nah kita dalam konteks itu hifdzun nafs itu urusan kita adalah menjaga. Menjaga itu bukan hanya sekedar dari sisi jiwa, tapi juga dari sisi badan, kesehatan kita. Gak boleh kita klokro. Mana yang bisa mendatangkan kesehatan dan kesehatan itu bisa menjadikan kita ibadahnya lebih khusyuk, kita harus lakukan. Kalau kita harus jalan itu ibadah. Kalau kita harus latihan lari kita untuk kesehatan kita. Begitu maknanya. Yang namanya hifdzun nafas itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, waduh kebablasan ini. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Akal kita ini diperintahkan untuk dijaga. Ya. Jangan sampai kita meminum minuman yang menghilangkan akal, melakukan sesuatu yang menghilangkan akal. Karena akal itulah yang bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga menjaga akal dalam konteks syariat itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita agar dalam hidup dan kehidupan kita bisa lancar. Oleh karena itu orang yang tugasnya itu menghilangkan akal itu tidak diperkenankan. Itu haram hukumnya. Apa itu minuman keras dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Bapak Ibu sekalian, kita baca salawat dulu sebentar ya. Oke. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Kayaknya lagi, biar gak ngantuk lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba jam biru. Kasih ref ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, sekali dijawab. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa tadi, Bu? 3. Yang pertama hifdzul apa? Hifdzuddin, menjaga apa? Agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga apa? Jiwa. Yang ketiga hifdzul aql atau menjaga apa? Kurang berapa? Kita selesaikan? Baik, kita selesaikan. Yang kedua, yang keempat adalah hifdzun nasl, NASL atau naslun. Apa itu? Menjaga keturunan. Syariat diajarkan kepada kita, salah satunya maqasid syariah adalah menjaga dan memelihara keturunan kita. Manusia agar memiliki keturunan yang baik dan banyak. Ya. Sehingga oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjauhi kelemahan. Kita diperintahkan menjadi orang-orang yang kuat, ya, supaya kita memiliki keturunan yang baik. Ya. Jadi tidak boleh kita menggampangkan urusan masalah keturunan ini, termasuk di dalamnya karena itu terkait adalah proses menikahnya, ya, proses hubungan untuk bisa mendatangkan keturunan itu. Kalau misalnya Bu, ada kambing jantan dari sebelah sana datang, terus sampai ke depan situ, ketemu ada kambing betina dari sebelah sana, terus ketemu di situ, dia kemudian ngobrol-ngobrol, Mbak Be. Setelah ngobrol kemudian minggir-minggir ke tempat gang sana melakukan hubungan suami istri. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, wong kambing kok. Boleh kan? Nah, boleh karena nah, sekarang kalau ada manusia ini, wanita, dia datang dari arah yang sama, kemudian ada laki-laki dari arah yang sama, melakukan perjanjian, kemudian mencari tempat melakukan hubungan suami istri, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Kalau dia mau disebut kambing, ya enggak apa-apa. Ya. Yang mengatakan tidak boleh siapa? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Syariat. Yang mengatakan tidak boleh itu syariat. Ya. Mau melakukan kebutuhan kita kok. Kalau mau lakukan aja.
Tetapi berarti sampean itu sama dengan nyambung gak nih? Nyambung gak? Jangan cuma bilang kambing doang. Disitulah letaknya syariat, Bapak dan Ibu sekalian. Memelihara keturunan itu termasuk proses yang mendatangkan keturunan. Bahkan para jemaah sekalian, di dalam perceraian Islam itu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi perempuan yang dicerai hidup, itu hendaklah dia memiliki iddah. Iddah itu masa tenggang 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi antara haid dengan haid ini ada suci ya. Kemudian antara haid dengan haid lagi ada suci. Antara haid dengan haid lagi ada kali suci. Ada suci. 3 kali suci. Baru diperkenankan nikah lagi dengan orang lain. Supaya apa? Supaya keturunan itu tidak bercampur. Ternyata secara medis itu diselidiki masih bisa. 1 kali suci saja itu kalau masih ada sisa-sisa sperma yang ada di suami pertama, itu masih bisa menimbulkan kehamilan di masa suci yang kedua. Masya Allah, syariat itu mengatur supaya apa? Supaya jelas iki anake sopo gitu loh. Jangan bingung mencari bapaknya. Karena dalam proses keturunan itu di dalam Islam sangat dijaga, sangat dijaga. Jelas urutannya, oh ini bapaknya, ini bapaknya, ini bapaknya, ini bapaknya, ini begitu. Masya Allah. Ini. Nah, itu juga ceritanya panjang. Saya hanya akan menceritakan, mari kita jaga yang itu semua. Kita meniru Rasulullah SAW bagaimana di dalam menjaga keturunan-keturunannya. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta, memelihara harta. Syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu salah satunya adalah bagaimana memelihara dan menjaga harta kita. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah sampai di masjid, ini contohnya masih di masjid lagi, kemudian mau sholat, tiba-tiba terdengar orang bilang atau ada kompor gas kita meledak, das, kelihatan api. Ibu bapak melaksanakan sholat sampai selesai, baru pulang memadamkan api atau balik dulu. Nah, wes pinter wes, udah pinter. Jadi kita balik dulu, kita padamkan dia, kemudian baru melaksanakan. Itu hifdzul mal. Apalagi masalah harta, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar itu. Ya, kita pernah mendengar sebuah hadis, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in hisab. Tidak bergeser sedikit pun seorang hamba di yaumul qiyamah dari tempat ia bangkit sebelum dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma afna. Umurnya dipakai untuk apa? Kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala 1 hari 1 malam 24 jam. Berapa jam yang digunakan untuk tidur? Berapa? 8. Berapa jam yang digunakan untuk sholat? Berapa? Woi, menit malah jawabannya. Berapa jam yang digunakan untuk sholat? 25 menit. 5 kali 5 kan? Ya. Berapa jam yang digunakan untuk baca Quran? Berapa jam yang digunakan untuk i'tikaf? Berapa jam yang digunakan untuk main HP? Nah, cocok itu Pak. An umrihi fi ma'afna. Umurnya dipakai untuk apa, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam digunakan untuk ngerumpi? Ngerumpi sekarang udah harus ngumpul, ngerasani. Ngerumpi di grup. Masya Allah ya. Udah ini. Kemudian setelah dimintai pertanggungjawabannya, masa muda, wa an syababihi fi ma'abla. Masa muda digunakan untuk apa?
Masa muda kenapa dimintai pertanggungjawaban para bapak dan ibu sekalian? Karena di masa muda itu kita memiliki kekuatan otot, kekuatan fisik yang semua itu harusnya digunakan untuk kebaikan. Tapi ketika itu tidak kita gunakan, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi fima amila bi, ilmunya dipakai untuk apa? Nah, yang terakhir adalah wa an malihi, hartanya. Harta ini ada dua Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Bagaimana cara memperolehnya dan untuk apa dibelanjakan. Makanya syariat itu termasuk yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta agar kita yang kita makan, harta kita yang kita makan itu seluruhnya perolehan dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan cara yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Melalui sama-sama kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW ini, kita berbangga, kita patut berbangga karena kita telah dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Selanjutnya kita bermohon mudah-mudahan kita pun diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya dengan bisa melaksanakan seluruh yang telah dicontohkan oleh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Langsung doa. Mari kita tundukkan kepala sejenak, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan di pagi sampai dengan siang ini membawa hikmah dalam peningkatan amaliyah kita ke depan, yang selanjutnya akan menjadi orang-orang yang mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah wa li ridhaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina, kaffir 'an sayyi'atina wastur 'ala 'uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daim hayatina ilal khairi qarribna 'anil syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran ilmanna balligh maqasidana waqti hawaijana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi jami' ma a'taitana innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila insya Allah ada umur panjang, boleh kita kawin lagi, boleh nggak? Insya Allah berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.